Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah beberapa lama ya kita mengomentari Yusuf Mansur, lalu yang akan kita tarik kesimpulan apa? Yang pertama yang harus kita tarik kesimpulan itulah berada dalam dunia ide, bahwa menjadi muslim itu kita tidak boleh berada dalam jalur penindasan dan atau penipuan. Kalau kita ikhlas ditindas, maka kita tidak akan bisa merasakan bagaimana kemakmuran yang ditawarkan oleh Islam. Jadi ide ini bisa saja dimiliki oleh pribadi, bisa saja dimiliki oleh kumpulan karyawan, bisa juga dimiliki oleh ormas atau organisasi yang lain. Tetapi yang paling penting itu adalah di diri kita sendiri, itu harus ada perlawanan terhadap penindasan, perlawanan terhadap penipuan. Kalau kita tidak melakukan perlawanan, maka selama-lamanya kita akan tertipu. Adapun tingkatannya nanti itu tergantung situasi. Misalnya terhadap Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur itu kan agamanya agama yang di-cover dengan penipuan. Nipu aja isinya. Ini dari dia muncul dari cerita wisata hati gitu. Sampai salawat. Itu isinya ya bagaimana mendapatkan uang dari masyarakat. Terlepas nanti cerita itu cerita palsu. Jadi palsu, tipu aja nih. Karena itu ada orang mengatakan Yusuf Mansur itu sebenarnya PKI. Apa itu PKI? Apa Partai Komunis Indonesia? Komunisnya sudah mati. Maksudnya adalah PKI itu, dia tuh pendakwah khurafat Indonesia. Khurafat aja isi ceritanya itu tuh. Tidak ada kebenaran yang mau dia tawarkan. Maka kita kalau mengikuti hidup kita ini biar bisa menjadi muslim yang baik, kita harus tahu ini penipuan ini. Kalau hal itu nggak bisa dihindari, maka selama-lamanya kita akan ditindas oleh ajaran Islam yang menipu itu. Di Mansur enak itu, dia kolaborasi misalnya ini dengan pengurus masjid. Ya kolaborasi dengan pengurus masjid memberi dia panggung. Lalu di sini yang mesti disalahkan siapa? Gitu. Yang pertama tentu pengurus masjidnya. Yang kedua Yusuf Mansurnya. Yang ketiga jemaah yang mau datang. Jadi ikut juga loh. Dia disebut dengan kelompok mustad'afin atau orang yang ikhlas untuk dilemahkan. Jadi nggak bisa itu kita nggak ada perlawanan lalu menyalah-nyalahkan nanti oh ormas mana ya. Nggak bisa kalau pribadi nggak punya kesikap, tak punya kesimpulan, nggak bisa menyalahkan itu kepada ormas. Maaf ya, ini orang omongan di mana tuh pengurus pusat. Apa itu yang dia serang nanti? Misal ya, Pak Muhammadiyah atau NU gitu, diserang. Mana perannya atau MUI? Ya kalau masyarakat sendiri tidak punya kesimpulan, gitu. Wah yang di atas kan gampang aja beralibi. Gitu. Tapi kalau masyarakat ini membuat kesimpulan, wah nggak ada cerita. Semua itu akan dilawan. Gitu. Ini dapat kita elaborasi kembali. Misalnya ya ketika Bung Karno berpidato berapi-api menyadarkan orang tentang arti kemerdekaan. Maka Bung Karno menyimpulkan ketika agresi Belanda itu, si Belanda pertama dia membuat kesimpulan itu sebenarnya katanya. Kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia seperti anjing kurus mendapatkan sepotong tulang. Jadi kalau direbut, lehernya putus atau orang yang menariknya ini yang terjatuh. Jadi nggak ada cerita. Jadi kemerdekaan sudah kami proklamirkan nggak ada cerita ditarik-tarik. Walaupun kita akan tenggelam ditelan ganasnya ombak atau lautan dan gelombang samudra. Jadi keras saat itu bangsa Indonesia. Maka akhirnya kan merdeka. Nah melawan Yusuf Mansur, kita nggak bisa mengandalkan lalu ngomong doang. Fataban ini ngomong doang. Justru menyadarkan itu ya melalui omongan. Tapi begitu kesimpulan sama gitu.
Nggak ada bapak-bapak di mana-mana, ibu-ibu dimanapun nggak ada yang bisa ditipu. Nggak ada ustadz yang bisa merogoh kantong bapak ibu dengan cerita tos-tosan, tuh nggak akan ada gitu. Karena kita sudah punya kesimpulan Islam bukan itu gitu. Ya kan? Atau punya kesimpulan nggak ada itu cerita Yusuf Mansur misalnya, dia kan membalut cerita itu dengan mukjizat. Baca salawat dapat mukjizat. Amazing kan itu bahasanya kan. Sedekah nih, ini dia pandai nih untuk apa namanya nih, bermain di hadapan kamera gitu. Wah, seolah-olah ceritanya itu benar. Dia peralat anaknya. Anak bocah-bocah kecil itu. Ini kalau sedikit kita pakai nalar gitu. Itu tahu aja cerita palsu dan bohong. Dia cerita dia berjumpa dengan Abu Bakar. Apa urusan ini? Iya kan? Apa bedanya jumpa sama setan gitu. Ini contohnya gitu. Kemudian orang-orang ini terus-menerus akan menipu dan menebarkan cerita-cerita palsu. Yang ditopang nanti ya misalnya dengan keajaiban. Kadangkala dia bercerita ada orang sedekah 1 miliar, nanti dia punya kekayaan, punya pesawat 5, lapangan terbangnya 40 hektar di pinggir laut di Pulau Jawa. Kalau ditelusuri itu omong kosong. Pasti omong kosong. Kan banyak yang mau coba mempertanyakan di mana gitu. Yusuf Mansur pasti nggak akan bisa jawab. Jadi kita harus melawan itu, yang pertama itu adalah Islam yang anti, ya kan, kepada penipuan, itu yang kita lawan. Kalau dia menipu, lawan. Kita mewujudkan Islam yang penuh rahmat dan kesetaraan. Karena itu tidak ada tempat bagi penipuan. Nah, sosok yang terus-menerus menyampaikan Islam dengan suasana tipu-tipu itu ya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Tapi dengan tipu-tipu itu kalau kita ikut gitu, dia makin kaya. Itu saja, waduh, itu kekayaannya sudah melimpah. Triliunan dia punya duit. Bapak Ibu bayangkan nggak dengan cerita-cerita begitu tuh, kalau nggak ada yang mengkonter gitu. Waduh, entah jadi apa dia sekarang. Sekarang aja, dia gampang tuh ngomong tuh. Itu mau dibangun 300. Warung steak and shake. Ini tahun 2025 ini. Kalau 300, ya kan? Kalau dia satu warungnya itu dapat dia misalnya 5 juta. Iya toh? Maka 1,5 miliar gajinya setiap bulan. Itu dari cerita duit-duit masyarakat. Bayangkan itu. Hebat nggak? Hebat. Ya modalnya kalau bahasa orang Betawi ini ngebacot aja gitu. Tambah nanti cerita luar biasa. Tapi begitu diverifikasi nggak ada itu. Kadang-kadang dia bawa orang lumpuh, orang cacat. Oh ini nih, dinikahi oleh perempuan Australia bergelar doktor. Padahal orang tuh dia sabet di pinggir jalan aja gitu. Ditelusuri nggak ada yang benar. Wah, kadang-kadang dia berpura-pura. Wah ini nanti akan dikasih umrah. Gitu. Ternyata orang itu nggak ada, itu ditelusuri nggak ada gitu. Jadi dia bermain di depan kamera. Nah, untuk kita bisa merasakan kemakmuran hidup dengan Islam, kita tidak boleh terjatuh ke dalam perbuatan tipu-tipu, ya kan? Baik yang mengataskan agama atau bukan. Kalau bukan itu kita umumnya masyarakat sudah sadar gitu. Tapi yang sering tertipu itu kalau mengatasnamakan agama. Maka Yusuf Mansur memainkan peran itu bagaimana menjual agama supaya mendapatkan duit. Ya kan? Duit itu nanti ya dia pulang dengan cengengesan itu. Gue tipuin lo, paling gitu kan. Rasain lo satu ketemu dia sudah nggak bisa. Nah, hasilnya nanti dia beli tanah, gitu. Dia bangun itu usaha-usaha. Nanti yang belum kita bahas bagaimana pelebaran kuburan Musanya gitu. Makam Umi dan Syekh Ali Jabir. Ini nanti akan berkembang juga. Jadi karena itu mari kita teguhkan dalam diri kita biar kita tidak gampang ditipu. Mari kita tingkatkan kecerdasan kita. Terus
Dengan demikian kita merasakan bagaimana nikmatnya kemakmuran yang ditawarkan oleh Islam. Mudah-mudahan kita membentengi diri kita dari tipu daya yang disampaikan oleh Musuh Mansur dan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.